Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di kesempatan kali ini saya Juniawan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Puan Makalatung. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah psikolinguistik. Di sini saya disuruh menjelaskan tentang bukti biologi bakat bahasa. Kemudian yang kedua itu tahap perkembangan bahasa anak. Jadi penasaran dengan videonya, silahkan simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama kita akan membahas bukti biologi bakat bahasa. Nah, pasti teman-teman di sini bertanya, adakah hubungan antara biologi dengan bakat bahasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menjelaskan organ-organ tubuh manusia yang berhubungan dengan biologi, tapi juga berhubungan dengan bakat bahasa. Apakah organ-organ tersebut? Yang pertama itu ada mulut, kemudian yang kedua ada paru-paru, kemudian yang ketiga adalah otak. Jadi hubungannya mulut dengan bakat bahasa, di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah. Nah, di dalam mulut itu ada gigi. Gigi itu ketika kita membandingkan antara gigi manusia dengan gigi binatang, contohnya misalkan monyet, ketika kita bandingkan, gigi manusia ini lebih tertata rapi, panjangnya sama, bahkan ketika kita perhatikan mungkin lebarnya hampir sama. Gunanya untuk menyebutkan beberapa huruf, antara lain itu A, D, F. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam mulut itu terdapat tempat artikulasi, yaitu gigi. Di gigi itu, gigi merupakan tempat artikulasi penyebutan huruf A, D, F, dan sebagainya. Kemudian di dalam mulut juga terdapat yang namanya lidah. Nah, di lidah ini itu juga merupakan salah satu bukti biologi bakat bahasa. Kenapa? Ketika kita membandingkan juga, kita juga membandingkan antara lidah hewan, contohnya misalkan monyet. Lidah manusia itu cenderung lebih besar, tebal, tapi dia bersifat lentur. Beda dengan monyet ya. Monyet itu memiliki lidah yang kecil, pendek ya. Tidak sama dengan bentuk mulut manusia. Gunanya tentunya untuk menyebutkan beberapa huruf dan memungkinkan untuk menyebutkan beberapa vokal dibandingkan dengan lidah yang dimiliki oleh binatang, seperti itu. Dan di dalam mulut juga terdapat yang namanya pita suara. Nah, ketika kita bandingkan antara pita suara manusia dengan pita suara yang dimiliki oleh primata-primata, contohnya monyet, itu di dalam pita suara manusia lebih sederhana dibandingkan dengan rongga pita suara yang dimiliki oleh primata seperti monyet. Namun kesederhanaan itu justru menjadi keuntungan bagi manusia, guna untuk penyebutannya lebih sederhana, lebih cepat, dengan spesifikasi yang baik. Nah, sekarang kita lanjut ke paru-paru. Tadi sudah mulut, kemudian kita ke paru-paru. Pasti kita bertanya, apa sebenarnya hubungan antara paru-paru dengan bukti biologi bakat bahasa? Sedangkan ketika kita berbahasa, kita menggunakan mulut. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita berbicara, kita berbahasa, kita tentunya memerlukan yang namanya pernafasan ya. Sambil kita berbicara, kita juga memerlukan pernafasan yang pas, intonasi pernafasan yang pas. Kapan kita berbicara tanpa memperhatikan yang namanya pernafasan, otomatis proses berbicara, berbahasa akan terhambat oleh pernafasan. Nah, ketika kita bernafas, tentunya kita menggunakan yang namanya paru-paru. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah otak. Nah,
hubungan otak dengan bakat bahasa. Nah, jadi menurut saya seperti ini. Ketika kita ingin mengeluarkan bahasa, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat, berbicara, kita tentunya selalu menggunakan yang namanya otak. Kita harus memikirkan dulu apa yang akan kita keluarkan. Otomatis mulut itu tidak akan mengeluarkan suara ketika kita belum memikirkan apa sebenarnya yang ingin kita katakan, apa yang sebenarnya kita ingin bahasakan. Seperti itu. Jadi ketiga organ tubuh manusia ini sangat berpengaruh dalam bakat bahasa. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tahap perkembangan bahasa anak. Jadi kita akan membahas tentang tahap perkembangan bahasa pada anak. Jadi pasti di sini teman-teman bertanya, apakah sebenarnya bahasa ini muncul secara bersamaan di seluruh dunia, secara bersamaan? Kenapa bisa seperti itu? Apakah sebenarnya proses melatih seorang anak berbicara, berbahasa itu bersamaan di seluruh dunia? Karena ketika kita melihat anak-anak ini itu pada usia normal 20 bulan sampai 28 bulan ini sudah mampu berbahasa secara bersamaan di seluruh dunia. Ini secara normal. Perlu kita ketahui bahwa berbicara secara normal di usia 20 bulan sampai 28 bulan itu memang pasti ya, secara normalnya itu memang pasti, tanpa dilakukan yang namanya proses memberikan pengajaran kepada anak untuk berbicara. Memang ketika kita melihat itu sedikit-sedikit ada yang namanya pengajaran di mana kita mengajak berbicara kepada anak seperti itu, tapi tidak terkhusus untuk memang memberikan pengajaran terkhusus kepada anak. Seperti halnya berjalan, merangkak, itu semua adalah proses yang pasti yang dilalui oleh anak. Begitu pula dengan berbahasa. Seorang anak itu juga pasti akan melalui yang namanya berbicara, berbahasa pada usia normal 20 sampai 28 bulan. Kenyataan itu seperti ketika anak ayam lahir langsung bisa melihat kepompong yang akan menjadi kupu-kupu, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.